Jumpa lagi di channelnya Tumbuh by Ayu. Di video kali ini, aku mencoba sebuah eksperimen menggunakan lembaran foam bekas paket untuk membibitkan bawang merah Indonesia. Jadi di atas lembaran foam yang putih ini, kita letakkan media tanam dan ratakan ke seluruh permukaannya. Untuk ketebalan tanah silahkan bisa atur sendiri ya. Metode ini disebut dengan metode snail atau siput. Setelah tanahnya sudah rata, perlahan kita gulung dari ujung sampai ujung. Makanya dia membentuk seperti lingkaran bagaikan bentuk cangkang siput. Metode ini sering bermunculan di beranda YouTubeku, jadi aku penasaran dan mencobanya. Silahkan pantengin terus video ini sampai akhir, karena di akhir video aku akan memberitahukan hasil dari metode snail ini. Kalau kalian nggak mau pakai foam, mungkin kalau di Indonesia bisa pakai gulungan daun pisang atau apapun itu yang menurut kalian lebih ramah lingkungan. Di sini aku pakai foam karena aku ingin menggunakan apa yang ada di rumah. Setelah selesai digulung, bisa menggunakan karet seperti ini untuk mengunci si gulungan tersebut. Kalau udah, ditambahin sedikit tanah biar rata permukaannya. Kemudian tinggal kita tebarkan saja benih bawang merah atau benih apapun yang ingin ditanam dengan metode snail. Setelah itu ditutup sedikit permukaan benihnya. Jadi kalau bawang merah itu dia nggak perlu terlalu dalam-dalam ya nanamnya. Setelah itu jangan lupa disiram sedikit agar proses perkecambahannya lancar. Di sini aku lupa ambil videonya. Oke, sekarang lanjut. Aku akan membuat soil block. Ini menggunakan campuran dari tanah di kebun dengan kokopit dan diberi sedikit air agar mudah mencetak tanahnya. Sebenarnya ini aku agak kebanyakan ya naruh airnya, jadi kalau misalnya kebanyakan bisa ditambah tanah lagi hingga dia mudah dibentuk dengan alat pencetak soil blocknya. Nah, ini tekstur tanahnya udah sesuai. Sekarang tinggal dicetak dengan alat soil block ini. Jadi agak ditekan sedikit supaya dia bisa memadat dengan baik dan saat dicetak dia tidak hancur. Jadi pastikan di bawahnya rata seperti ini ya, baru kemudian diletakkan di tempat yang diinginkan. Di sini aku menggunakan wadah plastik seperti ini supaya nanti bisa aku tutup dan menjaga kelembaban tanahnya agar pembibitannya ke depannya itu lebih baik. Kelebihan dari menggunakan alat soil block ini, jadi kita nggak perlu repot-repot untuk menyediakan pot kecil untuk pembibitan ya. Pencetakan soil blocknya udah selesai, sekarang tinggal tanam benih yang diinginkan. Yang ini videonya diambil pada tanggal 11 Februari 2026. Jadi di bulan Februari itu sudah ada beberapa benih sayuran yang bisa mulai ditanam. Jadi ini yang pertama aku nanam Asia salad. Asia salad itu jadi kayak tanaman yang satu saudara dengan pakcoy. Mereka berasal dari famili Brassicaceae. Lalu lanjut di sini aku membibitkan benih pepino melon. Aku belum pernah nanam pepino melon sebelumnya, jadi dia berasal dari keluarga Solanaceae alias nightshade family. Satu keluarga dia dengan terong, terus satu keluarga juga dengan lonca, tomat juga, dan lain-lain dari keluarga Solanaceae. Selanjutnya di sini ada benih tatsoi. Tatsoi berasal dari keluarga Brassicaceae juga, sama kayak Asia salad. Di sini aku membenihkan bayam juga. Jadi bayam di sini tuh jenisnya Spinacea oleracea. Beda dengan bayam yang ada di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan kebanyakan bayamnya dari keluarga Amaranthus. Lalu ini ada Siberian Kale. Jadi Kale itu masih satu keluarga dengan Brassicaceae juga. Sayuran selanjutnya adalah Red Giant. Ini juga masih sama dari keluarga Brassicaceae. Kenapa aku banyak nanam dari keluarga Brassicaceae? Karena aku sangat suka sayuran daun, dan di Jerman ini agak jarang ya nemuin sayuran daun. Paling yang ada itu seringnya kol, terus wortel, kembang kol, zucchini, kayak gitu-gitu. Jadi jarang yang berdaun.
Sementara di Indonesia tuh banyak banget sumber daun-daunan yang bisa dilalap ataupun disayur kayak daun singkong, daun pepaya, kangkung, dan lain-lain. Selanjutnya di sini aku mau nanam artichok. Artichok juga aku belum pernah nyoba, belum pernah nanam. Jadi ini the first time karena aku penasaran ingin mengolahnya dengan bumbu Indonesia. Mungkin bisa diolah seperti sayur jantung pisang. Who knows? Kita coba ya. Dan ini untuk artichok dan benih-benih sayuran yang di soil block, aku nggak tambahin air lagi karena tanahnya udah cukup lembab. Oke, update tanggal 20 Februari 2026. Ini para cabai sudah muncul daun sejatinya. Perkembangannya bagus ya. Ternyata dengan menggunakan bantuan lampu tanaman, si tanaman-tanaman cabai ini saat musim dingin itu cukup terbantu ya. Ini untuk tanaman cabai black cobra sendiri dari yang pembenihan tahun lalu, dia udah mulai muncul beberapa cabang baru. Dan artichoknya yang dari tanggal 11 itu udah numbuh juga, udah sprouting. Kemudian terong itu juga biasanya agak lama ya pertumbuhannya. Ini terong yang ditanam bulan Januari kemarin, dia udah mulai tumbuh daun sejati juga. Dan ini sayuran-sayuran Brassicaceae, juga spinach yang ditanam, itu udah sprouting juga. Pepino melonnya juga sudah sprouting, lumayan cepat. Lebih cepat daripada cabai dan terong. Tomat juga tampak sehat. Mungkin next time aku akan cari tahu cara agar si benih cabai dan terong itu bisa lebih cepat sprouting. Kemudian ini ada bawang merah yang ditanam beberapa hari lalu dengan metode snail. Jadi aku suka menggunakan metode snail ini karena dengan diameter yang tidak terlalu besar, kita bisa menanam banyak sekali benih dari bawang merah tanpa menghabiskan banyak tempat. Untuk pemindahan benih dengan metode snail akan aku update di video selanjutnya. Oh ya, ini aku juga ada nanam tanaman serai di air, akarnya udah muncul dengan bagus ya, dan daunnya juga udah mulai manjang. Ini untuk ciplukan golden berry-nya, dia agak kutilang ya, tapi ya kita lihat aja nanti. Untuk pemupukan, untuk tanaman yang masih kecil-kecil aku jarang kasih pupuk ya, paling cuma dikasih Epsom salt aja sekali-sekali. Ini adalah jeruk sambal alias jeruk limo, dia juga udah mulai sprouting ya. Nah, kalau ini update dari mini lotus. Satu mini lotus udah ditaruh di akuarium. Kita lihat ya gimana update selanjutnya. Apakah dia berhasil berbunga atau enggak. Terakhir, sebenarnya di sini aku sudah nanam jahe merah. Akan tetapi untuk jahe merah dan rimpang-rimpang lainnya, nanti aku buatkan video khusus. Ditunggu ya videonya. Terima kasih udah nyimak sampai akhir. Sampai jumpa.